Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nafsa, amma ba'd. Ya ayyuhal akhibba wal akhibbat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini sampai pada ayat idrib bi asokal hajar famfajar minhu ifnata asharota ainan Masih di atas ya. Salam. Oh itu ya. Halaman berapa? Tidak baris atas. Halaman 40 tapi baris atas. Qalu salaman qala salam. Oh iya. Sampai situ. Qalu salaman qala salamun. Itu bisa dibaca dua seperti yang ayat yang sebelumnya, bisa ma'dzirotan, bisa ma'dziratun. Bisa afwan, bisa syukron, bisa juga hamdan lillah, bisa juga alhamdulillah ya. Jadi qalu salaman atau bisa juga qala salamun. Wa ammas salam halaman 40. Fa qaulun yuqalu fanusiba li wuqu'il fi'li alaihi ka'annaka qultu kalaman. Kalau qalu salaman, mereka mengatakan ya salamannya mansub karena apa? Mansub karena liwuku ilfi'li alaihi, karena bisa dihinggapi oleh fi'il, seakan-akan bilang qultu salaman. Jadi dalam hal ini faqultu fi'il fa'il, salamannya maf'ul bih atau al-maf'ul alaihi. Boleh, tidak apa-apa. Sebab maknanya salaman atau salamun tidak berubah makna. Tidak merubah makna. Qolal abi liwaladahu. Qolal abi liwaladahu. Mestinya qolal abu liwaladihi. Itu nek bener. Tetapi dalam hal ini harokat itu tidak memainkan peranan yang penting. Masih ada unsur-unsur lain yang mempunyai peran yang penting. Kalau orang Arab terdahulu yang tradisional, i'rab itu dikatakan, mereka mengatakan al-i'rabu far'ul makna. I'rab itu harokat akhir a-i-u itu merupakan cabang makna. Nah, yang dimaksud dengan makna di sini bukan makna mu'jami, bukan makna mufradat, tapi makna fungsional. Makna fungsional. Fa'il misalnya itu diterjemahkan, diwujudkan dengan u akhir. Maf'ul diterjemahkan apa ya? Bahasa Sanskerta dikejawantahkan, apa? Dikejawantakan. Bahasa Sanskerta itu. Mengejawantahkan, menerjemahkan, membreakdown, gitu loh. Mewujudkan. Dikejawantakan. Fa'il itu diwakili oleh diterjemahkan, di breakdown hanya pada u-nya, sehingga kalau tidak muncul u harus dimukaddarkan, ditakdirkan. Misalnya ja'a Musa,
Musa kan fa'il. Kalau fa'il harus ada tandanya, harus rafa, harus dhamma. Nah, sedangkan Musa tidak menerima dhamma karena akhirnya alif. Maka karena yang mempunyai makna fa'il pelaku itu adalah u-nya, maka mereka muqaddarkan, seakan-akan muqaddar itu wajib, harus muqaddarkan. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Karena mereka menganggap bahwa satu-satunya pengejawantahan fa'il itu adalah dhammanya u. Sehingga kalau tidak keluar u harus dimuqaddarkan. Ada orang cerdas namanya Tamam Hasan. Tamam Hasan itu tidak memandang u sebagai satu-satunya, tidak, tetapi tadawur, ya, menumpuknya, kumpulnya beberapa indikator. Termasuk u itu salah satu. Musa itu dikatakan fa'il karena dia isim, masih ada qarina isim. Kedua, karena letaknya, posisinya setelah fi'il. Ketiga, karena maknanya itu pelaku. U-nya tidak kelihatan, ya sudah, jangan ditakdirkan. Nah, itu sistem qarina. Jadi lebih luas Tamam Hasan. Makna itu diterjemahkan tidak saja dengan u, tapi dengan isim, dengan posisinya dan sebagainya. Ya, oke. Jadi i'rab itu kadang penting, kadang tidak. Kadang merupakan faktor yang penting. Seperti innama yakhshallahu min ibadil ulama'a, ya kado. Di sini pentingnya u. Karena apa? Kalau dibaca innama yakhshallahu, yang takut Allah, yang ditakuti ulama. Allah takut kepada ulama. Itu kalau membebankan makna fa'il itu pada i'rabnya saja, padahal ada unsur-unsur yang lain. Begitu juga qalu salaman atau salamun itu bisa saja maknanya tetap. Hanya saja i'rab itu kalau tidak penting, kalau tidak penting loh ya. Kalau tidak penting, itu menurut Khalil Amayirah dalam bukunya At-Taraqib, ada salamatul makna dan ada salamatul mabna. Nah, itu. Salamatul makna, salamatul mabna. Misalnya ya. Ja'a Muhammadun munfaridan. Munfaridan berarti hal. Dari segi kebahasaan, jadi hal mansub itu salamatul mabna juga salamatul makna. Maknanya benar, nahunya juga benar, lafalnya juga benar. Apa ada bedanya enggak kalau saya katakan ja'a Muhammadun munfaridun? Tetap sama artinya. Tapi dari segi salamatul mabna tidak salamat. Karena hal itu harus salah satu indikatornya adalah mansub. Kalau mananya tetap saya coba sama terjemahan. Ja'a Muhammadun munfaridun. Ayo. Ja'a Muhammadun munfaridan. Ja'a Muhammadun munfaridin. Padha ae. Kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak kenal i'rab. Tapi dari segi salamatul mabna tidak salamatul mabna. Jadi ada salamatul makna, salamatul mabna. Salamatul makna, salamatul mabna. Salamatul makna itu ya maknanya bisa memberikan informasi makna yang sebenarnya, tapi bangunannya, pelafalannya itu juga benar, salamatul makna. Tidak ada salamatul makna, salamatul makna. Tetapi dalam buku-buku nahwu yang
I'rab itu tidak penting, yang penting maknanya. Contoh misalnya, ini biasanya ada di buku-buku tebal, buku-buku kuno. Contohnya seperti karena mustahil Pak. Khoroqo At-Taubu Al-Mismaro. Bener itu. Khoroqo At-Taubu Al-Mismaro. Bener. Salamatul makna. Salamatul makna tapi dibelokkan salamatul makna. Khoroqo itu merobek, ya merobek. Pakaian itu merobek paku. Kan mestinya kan paku yang merobek pakaian. Bener. Karena apa? Kalau dimaknai pakaian itu yang merobek mismar, itu mustahil. Ya apa mesti paku sing robek pakaian mesti. Nah, dan di sini logikanya yang jalan harokatnya no nonsense. Ini ada loh di buku-bukunya dan ini dimuat bahwa modelnya artikelnya Tamam Hasan di majalahnya Ummul Qura. Tapi contoh-contoh seperti ini ada di buku-buku nahwu. Jadi yang penting maknanya. Sekalipun kalau makna salah, mestinya khoroqat tauba al-mismaru. Lah kan udah. Mestinya kan khoroqat tauba al-mismaru begini. Tapi ini dikalahkan. Kalah kalau logika. Nah. Kalah kalau logika. Jadi kadang jadi bener lah. Farqul makna oke, kita terima, tapi yang dimaksud adalah makna wadifi, makna fungsional, bukan makna mufrad, bukan. Dan i'rab bukan satu-satunya indikator, tapi salah satu indikator, yaitu yang disebut dengan istilah qarina, salah satu qarina. Oke ya, karena bahasa itu adalah simbol lah. Bahasa itu kan simbol. Ada interaksi simbolis memakai bahasa, interaksi dalam ilmu sosial gitu ya. Simbol itu adalah makna. Maaf. Simbol itu bermakna. Dan itu terjadi secara psikologis. Dalam linguistiknya Ferdinand de Saussure ada signifier, ada signifi, ada dal, ada madlul, dan ada madlul alaih. Kolam itu adalah sebagai dal. Apa dal itu? Penunjuk, sinyal, tanda saja. Sebab orang Inggris mengatakan kolam dah pen. Orang Jawa mengatakan spidol. Orang Sunda mengatakan pulpen gede. Pulpen gede. Itu sebagai tanda aja. Dan setiap tanda itu ada madlul yang dalam bahasa Inggris disebut signifi. Sinyal itu apa? Sinyal itu tanda. Sign. Jadi ada dalun, isim fa'il ya. Dan ada madlul. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Jangan coba-coba memisah antara yang di atas dengan yang di bawah. Itu seperti mata uang logam yang sampai pecah jadi dua, payu. Uang itu payu, mempunyai dua sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Sampai belah tengahnya nggak payu. Karena tidak ada nilai. Ada dal, ada madlul.
Dan ini bersifat psikologis, nafsi, abstrak. Bahasa Inggrisnya itu signifier. Ini signifi. Dengan makhluk. Kalau saya gambarkan, baik, nah, baik itu hanya simbol. Sebab orang Inggris simbolnya bukan baik, tapi home, house. Nah, kata-kata baik itu ada image di otak, ada gambaran, ada image rumah. Hanya gambar aja loh ya, hanya gambar aja. Baik itu sebagai dal. Setiap dal mengandung madlul, yaitu image. Ini terjadi dalam jiwa. Sing oma, sing sampean goni, itulah madlul alaih. Madlul alaih. Jadi ada dal, ini dal, itu referensinya. Ini dal, ini madlulnya. Dan ini yang nyata, ono gendenge, ono fotone, ono kamare, ono rumah tamu nih, ono pawone ini yang nyata. Namanya madlul alaih. Tetapi untuk membahas kedawan madlul alaih itu, madlul, tapi dimaksud itu ini. Nah, padahal ini terjadi dalam hidup. Jadi setiap makna, setiap dal itu mesti mengandung madlul. Fa'il, pelaku itu menurut nahwu tradisional itu ditandai, didali dengan u, dan u itu mempunyai makna pelaku. Oleh tambang pasang diperluas, tidak satu-satunya u itu sebagai indikator kalau itu fa'il. Masih ada indikator-indikator yang lain, ada korina-korina yang lain. Fa'il itu ditandai dengan isim, fa'il itu ditandai posisinya setelah fi'il. Fa'il itu dari segi maknawinya itu pelaku. Nah, u-nya itu nampak atau tidak bukan merupakan satu yang penting dalam satu sisi. Dalam satu sisi yang lain itu penting. Seperti mobil. Apa mobil yang penting? Udah papat itu udah dibaca loh. Itu. Ono spione pokak, spione di cuklek sampai ke Madura. Tetap mobil. Karena spion itu bukan unsur yang penting. Yang penting itu ono setire, iso melaku, bane papat. Nek kalau bane telu, nek bane loro di sepeda motor. Misalnya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya qala salamun itu podo ae maknanya. Cuman antara salamatul makna, salamatul mab. Nah, begini-gini ini ditakwilkan. Qalu salaman, kok mansub lah. Untuk mencapai salamatul mabna, itu ditakdirkan qultu salaman. Jadi maf'ul bi atau qalu salaman, qalu fi'il fa'il, salaman maf'ul bi. Itu untuk apa namanya? Untuk salamatul mabna. Atau qala salamun, qala salamun. Apa kok marfu? Yang satu qalu salaman, qala salamun.
Apa kok marfu? Nah, itu kemudian dicari justifikasinya. Boleh, ini salamatul mabnane kena. Iku salamun iku hadza salamun. Seperti dalam kitab Bukhari misalnya, kitabut Thahara, apa kitabut Thahara. Sebab apa? Khobar. Mubtadae mana? Hadza. Sebutno. Nah, misalnya begitu. Itu untuk mencapai apa yang dinamakan salamatul mabnane. Nah, salam. Cuman masalahnya sekarang belum fit mengatakan bener apa enggak, perlu dicek. Setiap tambahan itu tambahan makna. Setiap ada tambahan itu menambah makna. Makna tipis atau makna tebal itu pasti ada ininya. Seperti dalam tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, alhamdu itu bisa dibaca alhamdu, bisa juga alhamdulillah, bisa juga dibaca alhamdulillah karena setelahnya kasroh alhamdulillah, bisa juga dibaca alhamdulillah karena ada ahmadu dan sebagainya sebelum. Bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillah, diasimilasikan karena setelah alhamdu kok li mari ini itu angel memperberat wa maja'ala alaikum fid dini min haraj, maka boleh dibaca alhamdulillah haraj masakko itu paling enak itu alhamdulillah sama boleh. Coba aja tafsir Zamakhsyari. Jadi makna Quran juga dibahas di awal-awal. Dibahas sudah ya, sama dengan Zamakhsyari itu. Berarti ngambil di tafsir itu? Ya, mungkin di CN ini mana Zamakhsyari. Ya. Bisa juga alhamdulillah, bisa karena setelah alhamdulillah terus li, ya itu diasimilasi. Atau alhamdulillah rabbil alamin. Bisa juga. Tapi yang penting ada salamatul makna dan salamatul mabna. Salamatul mabna itu ya dicari-cari supaya tidak ketemu kok mengapa kok salamun salaman salamin, dan itu terpengaruh dengan situasi pada waktu itu yang dinamakan dengan al-falsafah as-sababiyah, filsafat kausalitas. Ya. Plato atau Aristoteles yang ditentang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak mau itu. Karena apa? Kalau sesuatu terbakar karena memang sifatnya api bakar. Tapi Nabi Ibrahim ini ada kedinginan malah. Nah, itu. Jadi tidak ada sababiyah, itu yang ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma salamu fa qaulun yuqalu fa nusiba li wuqu'il fi'li alaihi, karena ada fi'il maka dibaca salaman. Ka annaka qultu kalaman wa amma qaulu qala salamun fa in ja'a fi nahnu salamun wa antum qaumun munkarun. Yang dibaca salamun fa'innahu ja'a fi nahnu salam, tidak salam, nahnu salam. Ono nahnu nih, itu mubtada salam. Nah, salam itu apa? Isim fa'il atau mengapa kok tidak nahnu salimun, salimuna? Nah, tapi nahnu salam. Yang bisa jadi khobar nek naat ya, nek naat itu, karena mirip antara khobar dengan naat itu harus isim sifat. Boleh isim masdar menduduki kedudukan isim sifat, tapi jarang.
tapi jarang. Ada contohnya dalam syair salah gak apa lagu. Anak dorbu, mestinya anak dorbu. Mestinya anak doribun kan begitu. Tapi anak dorbu boleh ada syair yang begitu. Tidak pakai doribun tapi dorbun. Menduduki supir Pakai masker. pakai masker. Nah, masker menduduki kedudukan fa'il. Boleh. Boleh, tapi jarang. 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 Nah, contohnya lagi adlun dengan adilun. Boleh adlun. Boleh adlun. Contohnya lagi biasanya sampean nek belajar ilmu hadis. Ada rojul thiqatun, thiqah. Mesti kan mautsuk. Pakai isim maf'ul itu pakai isim sifat. Rajulun mautsuk, tidak rajulun thiqah. Thiqah itu artinya dapat dipercaya. Ai mautsukun. Itu pakai masker. Tapi jarang. Yang banyak itu ada rajul mautsukun bihi. Dapat dipercaya. Ada awalan dobek mautsukun bi. Itu dobek thiqah. Nah, itu pakai masdar. Ada rajulun adlun boleh. Dan juga ada rajulun adilun. Tapi tidak sembarangan loh. Tapi ada datanya, pemakaian orang Arab. Nah, terus kita semuanya kita kiaskan analogikan tidak boleh. Tidak boleh. Pemakaian terbatas. Nah, seperti salamun itu asalnya ya untuk menjustifikasi sampai kepada apa namanya salamatul mabna tadi itu, maka ditakdirkan nahnu salam. Ternyata orang-orang terdahulu itu ya tanpa menyebut namanya, mereka sudah mendahului transformasi generatif grammar. Nah, Chomsky tahun 50-an, 57. Yaitu dengan kaidah namanya kaidah al-hadzfi, kaidatul hadzfi. Ada kaidah ziyadah, ada kaidah mutasi yang di belakang dimajukan, yang maju dibelakangkan. Itu taghyir tartib dengan kaidah namanya kaidah al-hadzf. Kaidah al-hadzf dengan menghilangkan, mengelipskan. Ternyata mereka sudah sampai pada nahwu tahwili seperti itu, tapi istilahnya saja. Itu dalam rangka salamatul mabna itu. Salamatul mabna, semuanya salamatul mabna. Mereka belum menghadirkan Istilahnya, tapi istilahnya seperti misalnya fonem. Fonem itu ya fonem, di istilahnya fonem di era modern ini. Tetapi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, mereka menulis abjad itu ya 18 itu huruf hijaiyah itu fonem semuanya. Sebab apa? Fonem itu adalah suara yang ideal. Yang alif, ba, ta, jim, ha, kha dan sebagainya itu suara ideal aja, belum ketemu suara-suara yang lain terasimilasi. Contohnya seperti nun. Nek mun tajwid apa hukumnya nun itu, nun mati itu ikhfa ya, Guna. atau iklab atau guna nek ketemu apa? Padha. Ya. Nun itu kan macam-macam. Ana pira nun? Wae. Ketemu kaf ing kafa'a, ing kafa'a nang kaf, nang kof ing kolaba, imbalaja ketemu ba. Jadi nun itu wakai suaranya. Tapi mengapa kok hanya ditulis satu aja? Nunnya satu. Dan ditulis nun yang bermacam-macam. Tadi itu kan itu alufun namanya ya, alufunnya. Tidak ditulis alufunnya. Juga gambar alufunnya tidak ada. Hanya satu aja, ya itulah fonem, suara ideal. Suara idealnya yang ada. Cuman Khalil bin Ahmad tidak mengemukakan istilah fonem.
sekalipun akhir-akhir ini diarabkan menjadi sautim. Oke ya. Jadi ada yang qalu salaman, qala salamun, udah bener we. Karena di situ harokat i'rab itu tidak merubah makna apa-apa. Qala salamun fa inna ja'a fi nahnu salamun wa antum qaumun munkarun. Wa ba'dul mufassirin yaqulu qalu salaman qala salamun yuridu salamu alaihi faradda alaihim idza aradta bil kalam nasabtahu fa idza admarta ma'ahu alaikum rafa'tahu. Jadi ini satu ayat toh ini. Qalu salaman qala salamun satu ayat enggak ya? Enggak toh? Kan enggak ya? Enggak satu ayat toh itu. Enggak, lain ya. Qalu salaman itu dimaksudnya itu adalah qalu kalaman maf'ul bih. Kalau qala salamun itu yang dimaksudkan karena untuk menjawab salam terus dijawab qala salamun untuk jawaban. Maka menjawab dengan tidak itu ditandai dengan salamun dengan salaman gitu. Jadi merubah makna sedikit tidak frontal ya. Kalau qalu salaman mereka mengatakan atau mengucapkan salam, salamu alaihi, ya, salamun alaihi, mereka mengucapkan salam. Qalu salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mereka dijawab farudda alaihim qala salamun. Jadi kalau salamun marfu itu jawaban. Kalau salaman itu mengucapkan salam, bersalam. Jadi dikejuantakan mengatakan salam itu dengan an, menjawab dikejawantakan dengan salamun. Itu ba'dul mufassirin ya. Bukan ba'dul lughawiyyin ya. Awak yo mantah ya terus kan paham kan bisa mun jero ne. Fayaqulul qail ala kana salamu raf'an kulluhu au nasban kulluhu. Bisa juga dibaca qalu salaman qala salaman marfu atau mansub lahu. Qultu assalamu ala maknayaini idza aradta bil kalam nasabtahu. Kalau yang dimaksud salam itu berkata, maka nasabtahu, maka dinasabkan salam. Fa idza atmarta ma'ahu alaikum rafa'tahu. Tetapi kalau Anda muqaddarkan atmarta sampai maca qala salamun itu berarti ono alaikum salam. Makanya salamunnya marfu karena mubtada, alaikum khobar, cuman mahdhuf muqaddar. Nahwu akhir-akhir ini itu muncul nahwu namanya nahwu kognitif. Tak nutut sih ana awal dan burung mojo kabeh diru berita itu. Jadi tidak lagi struktural mana, melibatkan pengetahuan tidak hanya bahasa saja, ada 6, saya tentu ada 6, termasuk antropologi barang ada 6 apa ya, sudasi apa namanya, ada sudasi apa gitu. Jadi melibatkan nahwu itu 7 disiplin 6 disiplin keilmuan. Kapan-kapan dipelajari apa? Bukunya wis tak cetak tekoan gitu. Malik Abdullah. Bisa juga yang mahdhuf itu bayakul qail ala kana salamu, yaitu ala bitikilai, yaitu ada salam kana salamu.
tidak semua kana itu nakis gitu ya. Kanal amru. Tidak semuanya kana wa akhwatuha itu nakis. Nakis itu apa? Kurang. Kurang apa? Kurang kalau tidak ada khobarnya. Atau dikatakan kana nawasik, menghapus mubtada dan khobar menjadi isim dan khobarnya kana. Dr. Sauki Daif yang dalam hal ini berkiblat ke Kufa, semua kana itu tam. Itu seperti fi'il biasa. Seperti fi'il biasa, fi'il fa'il, bukan kana itu masuk mubtada khobar, tidak. Isimnya marfu itu fa'il. Kana Muhammadun khabiron. Kana Muhammadun khabiron. Kalau Basra asalnya kan Muhammadun khadirun, Muhammad mubtada, khadirun khobar. Dimasuki kana, mubtadanya dihapus menjadi isimnya kana, khadirun menjadi khobarnya kana. Itu kalau Basra. Maka kananya kana nakis, selalu nakis. Tapi Kufa lain lagi. Kemudian yang diambil oleh Sauki Daif dalam bukunya Tajdidun Nahwi atau Taisirun Nahwi, mempermudah nahwu. Semua kana tam. Muhammadun mahirun. Kana Muhammadun mahirun. Muhammadnya fa'il, khadirun jadi khal. Jadi yang dikatakan oleh Basra khadirunnya itu khobar kana, oleh Kufa dikatakan khal. Karena kananya adalah kana tam seperti fi'il biasa. Tidak butuh khobar dia. Kalau yang mansub datang setelah fa'ilnya berarti itu khal. Itu yang kemudian diambil oleh Dr. Sauki Daif, kemudian dalam bukunya Taisirun Nahwi, kemudian dibuat qawaid yang baru berdasarkan itu. Judulnya bukunya adalah Tajdidun Nahwi. Tajdid an-Nahwi. Nah, jadi beda, ya apa bedanya? Beda deskripsi saja. Beda deskripsi. Kalau kana Muhammadun khadiran, deskripsinya isim kana dengan khobar kana. Tapi Kufa fa'il dengan khal. Beda deskripsi, maknanya kan bodoh. Karena istilah mubtada, khobar, hal, tamyiz itu kan istilahnya peneliti, pengkaji, istilahnya pengkaji. Bagi orang yang mempunyai bahasa nggak kenal istilah-istilah itu. Raja Salman aja nahwunya kalau sampean, pinter sampean. Kalau anak itu putra mahkota MBS itu Muhammad bin Salman Ali Sahud. Bahasa Arab lancar, tapi teman-teman yang diminta kayak ini, dia khabari, dia tamyizi. Apa kok ini makrifat munafiro, gak paham. Karena mereka itu berbahasa Arab karena saliqah, karena juga alami. Kalau kita kan melalui kognitif istilah-istilah dulu. Pembelajaran kita itu karena dewasa perlu istilah-istilah. Kalau yang anak-anak tak perlu, dia pakai patentil aja. Yang penting bener. Ja'a Muhammadun khadirun, ja'a Muhammadun mumbaridan, penting gitu. Bahkan hal bau kok jenenge ngurus. Ila aradta bil kalam nasabtahu wa idza atmarta ma'ahu alaikum rafa'tahu. Nek ono alaikumnya ya qala alaikum assalamu. Fa in syi'ta tarahtal idmar min akadil harfain wa atmartahu fi akadihima. Kalau kamu mau wa in syi'ta tarahtal idmar, kamu taruh idmar min akadil harfain wa atmartahu, sampean simpen fi akadihima. Wa in syi'ta rafa'tahuma ma'an wa in syi'ta nasabtahuma jami'an. Fal arab taqul idzal taqu faqalu salamun salamun
ala makna qalu assalamualaikum farudda alaihim al-akhirun wan nasab yajuzu fi idal qira'ataini qalu salaman qala salaman. Satu ayat ini ya, satu ayat ini. Jadi ada dua qira'ah, dari qira'atus sab'ah atau qira'atul asra atau qira'ah macam apa? Qira'atus sab'ah, qira'atul asra, qira'ah 13 ya. Itu ada yang baca qalu salaman qala salaman, ada yang baca qalu salaman qala salamun. Wa ansadani ba'du bani Uqail wa qulna salamu. Fattaqat min amiriha wa makana illa wampuha bil khawajib, bukan gitu. Farufi assalam, itu dalam syair dikatakan marfu, faqulna salamu. Jadi boleh itu dibaca mansub atau marfu. Qalu, karena dalam qiraah ada yang baca qalu salaman qala salaman. Yang di atas tadi qalu salaman qala salamun. Nah, sekarang tinggal, karena kedua-duanya boleh, tinggal sekarang salamatul mabnanya aja. Karena masih terbelenggu dengan filsafat sababiyah. Setiap perubahan ada penyebabnya. Kalau Marculius dan kawan-kawan, Marculius ya. Siapa Marculius itu? Orang mustasyrik, orientalis, orang barat yang mempelajari Islam. I'rab iku aslinya gak ono. I'rab iku aslinya gak ada. Itu buatan orang-orang ahli nahwu pada tahun 200 Hijriah ke atas. Jadi i'rab itu gak ono. Syair-syair jahiliyah itu semuanya ya ini apa? Muridnya itu apa? Marculius itu, Husain ini loh. Syair-syair jihad yang dipakai kalau bahasa Arab itu ber-i'rab, itu kan dalilnya syair-syair jahiliyah. Bahasa Arab itu aslinya ber-i'rab, a i u. Dari mana tak tahu? Dari syair-syair jahiliyah. Dari zaman Imrul Qais atau Al-Muhalhil, yang paling lama Al-Muhalhil, itu semuanya yang diriwayatkan sampai pada mereka itu ber-i'rab semuanya. Jadi tidak benar kalau i'rab itu ciptaan orang-orang zaman Umawi dan 200 tahun atau 100 ya 200 tahun setelah hijrah Nabi. Lah muridnya namanya Toha Husain. Toha Husain itu bukunya pernah di Bredel, Fil Adabil Arabi. Karena beliau murid Marculius mengatakan bahwa syair jahili itu tidak ono. Nah, ini bahayanya, yang dipercaya. Syair jahili itu gak ono. Itu gawenan orang-orang zaman Umawi atau zaman Abbasiyah 200 tahun setelah hijrah Nabi itu yang membuat syair-syair itu. Tapi mereka intikhalkan, mereka katakan itu adalah syair jahiliyah.
Antara lain syair jahiliyah itu kifana bagi mendekral habibi wa kaumali bisiktil liwa bainat dahuli wa kaumali walailin kamaujil bahri al-khasudulahu alayya bi anwa'il humumi litabtalia. Itu kau, itu gawean orang Umawi, gawean 200 tahun setelah Islam. Tapi mereka mengatakan itu syair jahiliyah. Nah, jadi syair jahiliyah itu syair fiktif. Kau, kalau nggak ada berarti eksistensi Al-Quran itu hilang ya. Wong Arab itu senjata itu syair. Gak ono satu umat di dunia ini yang hebat dalam kebahasaannya kecuali orang Arab. Bisa yang menurut orang Arab dan bahasa kalau gawe anak dari orang Arab. Gak ono. Gak ono. Sampai nak percaya dengan problematika ini. Syair dan nasab berarti. Kebahagiaan orang Arab itu syair dan nasab. Nasab siapa orang ya? Nasab ya. Problemnya namanya intihar. Apa intihar itu? Intisab lah, menasab, menisbatkan sesuatu kepada yang lainnya. Menempel, intihar namanya bagian itu. Nah itu dipercaya mas, sampai percaya ini, intihar ini. Ya. Bayarnya apa? Al-Quran ini melawan tukang beda. Saya jadi tidak ada kehebatan bahasa oleh orang-orang itu tidak ada. Terus Al-Quran ini siapa yang dilawan? Itu kan nggak suka. Saya juga makan sopo. Ya, ini kan ada yang melemahkan. Kan mu'jiz itu. Iya. Melemahkan. Dan sendiri makan sopo. Melemahkan. Jangan melemahkan mencekeder. Orang cekeder. Orang nggak pendidikan. Tapi kalau syair jahiliyah itu ada dan hebat seperti itu dan dilawan Al-Quran dan Al-Quran menang, itu baru mukjizat Al-Quran. Nah, itulah makanya bukunya Mesir bagus jadi beredar. Musik dunia menurut umat amarah di beredar. Kalau akhirnya direvisi. Nah, baik ini bisa revisi ya kamu enggak? Bila ada berjaya. Bila ada berjaya. Berarti jangan diterima al-intihal itu. Kamu Al-Quran jatuh kan? Karena yang dilawan Al-Quran itu orang-orang hebat. Makanya Rasulullah untuk melawan mereka mengangkat seorang penyair juga yang namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu penyairnya Rasulullah untuk melawan mereka ini. Nah, syair-syair jahiliyah itu yang diriwayatkan sampai itu ada al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu syair itu ada perlombaan setiap tahun. Ya, perlombaan tiap tahun di pasar Al-Uqad namanya, Al-Uqad. Syair-syair yang menang itu digantung Ka'bah. Makanya dinamakan al-mu'allaqat. Jumlahnya 10, al-mu'allaqatul asr. 10 besar. Ya, digantung di Ka'bah. Insyaallah. Aku punya bukunya al-mu'allaqat itu punya. Syairnya apa aja? Oh no. Berarti 10 nominasi terbaik. Dan ada syaratnya. Per tahun itu. Ya pokoknya digantung pun itu
Dikumpulin 10 mbok. Ya apa Kak Manuliani Ini nominasi terbaik gitu. Mana sarai jelas. ono sarae. Ono sarae al-alaqat itu. Pokoknya doa ambil aku ben al-alaqat itu. Kadang-kadang ono ya buku-buku aneh ngono ngene ambil. Jadi kalau syair jahiliyah itu dimentahkan, maka Al-Quran hilang eksistensinya. Maka tidak benar harus disanggah Martulius dan kawan-kawan itu bahwa i'rab itu buatan orang Arab. Nah, sudah itu berlaku sejak dahulu. Dan syair-syair yang bisa disampai itu antara 150 atau 200 tahun sebelum Islam. Yang di atas itu tidak ketemu. Yaitu syairnya Al-Muhalhil yaitu yang pertama itu. Al-Muhalhil itu satu. Al-Muhalhil. Nah, itu kalau ada serangan-serangan begitu, jadi bahasa Arab itu sudah i'rab itu sudah mulai muncul. Mulai dulu lah, bukan buatan. Tapi orang-orang pinter-pinter aja nih, orientalis itu pinter-pinter. Dan fokus di bidang itu saja. Nah itu, dan hafal itu, dan bahasa Arab itu fasih itu, orang-orang Pak sampai nggak bisa. Semangat dengan ya itu karena apa? Padahal mereka enggak beriman enggak. Ya karena keilmuan aja. Jadi ngejar ilmu itu matang-matang apa mereka aneh. Rata-rata keseluruhan. Rata-rata Jerman itu, Johann Bach, Martulius, terus Bergester. anak buah Hitler. Ya, karena mereka yang mengadakan safari. Jadi mereka pada negara mana yang dikoloniali, yang dijajah mana aja ya. Banyak orang Jerman seperti Schlosser itu justru itu satu kamus itu bagus itu yang buat bukan orang Arab, malah orang Prancis. Oke, coba ya terus ya. Farufi assalam li'ano arada salamna alaiha fattaqat antarudda alaina, maka Anda jawab wa yajuzu an tansibas salam ala mithli qaulika qulnal kalama, boleh qulna salama wa mithluhu qara'tu alhamda wa qara'tu alhamdu ono iki. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai sampean kali jenengin tok. Apa maneh ndukune sumenep pon sampean. Jadi boleh dibaca seperti ini. Qara'tu alhamda wa qara'tu alhamdu idza qulta qara'tu alhamda. Qara'tu karena gini ini bukan dibuat loh. Ini ada riwayat loh ini. Ada riwayat loh alhamdulillah. Qara'tu alhamda wa qara'tu alhamdu idza qulta qara'tu alhamda. Au qata alai al-fi'il, atau sampai meletakkan fi'il di situ, fi'il Ahmadul Hamda atau apa gitu. Wa idza rafa'ta ja'altahu hikayatan ala qara'tu alhamdulillah. Boleh baca. Nah, di sini ilahnya beda
beda dengan yang di Jamak Sari. Jadi dibaca alhamdulillah itu karena harokatnya harokat hikayah alhamdulillah ya. Nah, apa harokatul hikayah itu? Harokatul hikayah itu harokat aslinya begitu. Contoh, daraba al-waladu sadiqahu darban mubarrihan. Daraba fi'il madhi, al-waladu fa'il, sadiqahu maf'ul bih, darban maf'ul mutlaq. Tulis ini, darban maf'ulun mutlaqun. Maf'ul sama maf'ulan yang baca gitu ya. Dengan moto kafrawi kan, kafraulun. Darban maf'ulun, darban maf'ul mutlaq. Sama baca apa? Maf'ulun, maf'ulan, maf'ulin. Mengapa? Oban, mutada endi? Darban. Mutada kok mansub? Karena mansubnya itu harokatul hikayah. Karena menceritakan dorobal waladu sadiqahu darban, ini harokatul hikayah. Jadi mubtada kul batak marfu. Kan mubtada kan marfu ya. Lah mengapa kok darban kok enggak darban aja? Darban ini harokatnya harokat hikayah. Jadi eroknya berarti terus ini. Darban mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala harokatul hikayah. Nah, ini yang harokatul hikayah. Nah, seperti alhamdulillah, kalau dibaca alhamdulillah berarti menceritakan olah alhamdulillah. Olah alhamdulillah. Alhamdulillah U-nya itu harokatul hikayah, memang aslinya alhamdulillah. Nah, itu loh. Jadi ada harokatul hikayah, setengah wolu ya. Sakmine dhisik kan nonton Pak, Pak coba. Ya, nonton ya. Ya ini namanya harokatul baca alhamdulillah harokatul hikayah. Karena qara'tu mestinya kan fi'il fa'il qara'tu alhamdulillah. Pindah di sini. Wis Pak, sakmine dhisik. Ate keterangan ini. Pindah ke kitab Mutammimah al-Julumi. Ma'al Quran sporadisnya dan saja. Sporadis ya. Nah, ya buatan memang sangat klasik nih. Klasik yang mana? Klasik memang sporadis. Sebab tadi iso ngarang ngomong gak iso ngarang. Ini kan kitab tafsir awal nih. Tafsirnya tafsir Luwawi. Mungkin aja jadi kayak udah awal. Aku paham, termasuk pembesar Kufah ya. Sebelum mukatil itu kan. Iya. Makanya awal sporadis. Jadi udah sistematisnya enggak ada. Nek Ghazali kan enggak. Ghazali itu sistematis itu semua bukunya itu mesti kan termasuk apa, mari ngono dibagi piro, klasifikasinya itu Ghazali itu tahu ini karangan buku ini karangan Ghazali atau tidak, itu dari sistematisnya itu tahu. Sama klasifikasinya itu. Iya, Rubu'ul Muhlikat atau sapa itu tahu ya. Dibagi ini halaman itu Pak Mutammimah ya. Kalau di saya ini naibul fa'il kalau saya. Halaman piro boleh bro? Halaman 6. Piro? 46. Boleh ya di sini. Naibul fa'il ya. Kalau saya. Oke, sudah. Babuna ibul fa'il, yang mana ibul fa'il? Naibul fa'il atau al-fa'il alladzi lam yusamma fa'iluhu apa itu.
Wa wal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar fa'iluhu wa uqima huwa maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fudlatan. Ya, oke ya. Sudah. Definisinya naibul fa'il di sini ini definisi struktural. Mengapa? Karena tidak mengikutkan makna. Pokoknya si jenenge naibul fa'il itu isim dan harokatnya marfu' doma. Wes. Dan fa'ilnya enggak ada lah, ini baru makna ini kan. Ini enggak struktural murni, enggak struktural murni. Walam yuzkar fa'il. Ini makna itu. Lam yuzkar fa'iluhu itu makna ini. Campuran. Bingi Mutamimah bahas fa'il itu murni struktural karena tidak apa itu al ismul marfu yuzkaru qablahu fi'luhu atau yang mempunyai aroma fi'il. Nah, itu adalah fa'il. Itu kemarin waktu mendefinisikan fa'il itu struktural murni. Ini untuk campuran. Nah, cuma pokok. Karena ini ultra apa ya? Nah, struktural itu ultra formalis terlalu. Nah, kamu pasang kan menengahi. Kalau lebih makna hawa benar. Makna itu masih diangkat. Karena bahasa mau tidak mau masih tergantung dengan makna juga. Makanya kedua-duanya dijembatani. Kalau struktural murni kan tidak. Yang penting formalnya, bentuknya. Makna tidak boleh ikut-ikut. Alam lam yuzkar fa'ilu wa uqima huwa maqamahu. Kemudian isim yang marfu ini yang menduduki kedudukan fa'il begitu. Enggak disebutkan fa'ilnya, menduduki kedudukannya fa'il, fasara marfu'an maka menjadi marfu'. Ini struktural masih fasara marfu'an. Ba'da an kana mansuban. Oke, ini masih struktural. Wa umdatan ba'da an kana fudlatan. Oke. Jadi naibul fa'il itu nak kuliah ini gitu ya. Ini maknanya makna maf'ul bi fa'ile diilamno, maka tidak dinamakan fa'il. Nah, fa'il itu istilah fa'il itu maknanya sehingga kuat dan nilainya itu 1-0 untuk struktural antara yang non struktural dengan yang struktural itu skornya dinilai oleh orang modern itu masih 1-0 untuk transformasi negatif yang memberatkan makna dalam struktural transformasi negatif itu memberatkan makna itu masih menang. Soalnya begini, nih ada jadi kaitan dengan ini. Roba al-ab al-walada. Roba al-ab al-walada. Bapak gepuk anak, anaknya gepuk. Terus muncul lagi duriba al-walad, waladu. Fa'ilnya didelik, kemudian al-walad ini dimasukkan ke fa'il yang sudah didelik sehingga marfu sama dengan fa'il. Inilah yang dinamakan naibul fa'il. Naibul fa'il itu asalnya maf'ul, fa'ilnya kosong, maf'ul menduduki kedudukan fa'il. Makanya dinamakan, tidak dinamakan fa'il tapi naibul fa'il. Dalam istilah buku yang lain apa dinamakan apa? Al-fa'il al-nadilan sama al-ilai sama fa'ilu tidak dinamakan. Jadi
fa'il tapi tidak dinamakan. Jadi karena dia maf'ul menduduki kedudukan fa'il. Siapa sing gepuk iki? Siapa sing kena gepuk? Siapa sing kena gepuk? Fa'il anake. Anak saya. Lalu apa bedanya al-walad dengan iki sing digepuk walad, sing digepuk juga walad. Sama. Bagaimana mekanisme otak merubah dari dorobal ab menjadi duribal walad? Bagaimana sama? Ada ekor. Nah, disinilah yang dijadikan kawan itu mengapa? Apa ya? Oh, bagaimana mekanisme otak merubah dari dorobal ab al-walad menjadi duribal walad, atau mungkin dirubah lagi menjadi al-walad dorobau al-ab, atau mungkin juga al-walada dorobal ab, boleh ditransformasi berbagai macam. Nah, karena ada kesamaan antara dorobal ab al-walada dengan duribal walad, arah ilosik kena kepuk, al-walad yang kena kepuk, maka bagaimana mekanisme otak merubah kata-kata global al-walada menjadi duribal walad. Atau mungkin ini lagi, al-walada boleh maf'ul di depan, al-walada doroba al-ab, boleh begini, atau al-ab doroba walad, boleh dirubah-rubah. Lalu bagaimana otak manusia merubah dari yang sini jadi sini menjadi bagaimana otaknya? Makanya qawaid itu harus menyentuh bagaimana mekanismenya otak. Bagaimana mekanismenya otak? Bukan yang keluar dari mulut toh, seperti struktural. Struktural tidak bisa mendeskripsikan tidak bisa. Karena ya kalau duriba ya musnad, kemudian alat bisa 13 itu selesai. Tapi apa hubungannya dengan dorobal ab al-walad dengan duribal walad? Lalu apa hubungannya dengan al-walad dan dorobal ab? Lalu apa dengan hubungannya al-ab dorobal walad? Gak bisa menerapkan struktural, gak bisa. Makanya struktural transformasi bentuk Bruner itu mendeskripsikan mekanisme otak berubah dari kata yang satu dengan kata yang lain. Dan satu kaidah yang sudah ditetapkan itu mempunyai sifat taulidiyah. Taulidiyah itu bisa menggeneratifkan berjuta-juta, padahal hurufnya mek walu itu. Qawaid itu terbatas. Qawaid terbatas apa enggak? Qawaid itu terbatas apa enggak? Terbatas qawaid itu, terbatas qawaid. Tapi bisa memproduksi kalimat berjuta-juta bahkan bertete. Ila yaumil qiyamah. Itulah yang dinamakan taulidiyah. Bisa menggeneratifkan satu qawaid itu menggenerasikan bertriliun-triliun. Taulidiyah. Takwiliyah takwiliyah ini kalau taulidiyah itu diwarnai oleh Descartes. Karena itu mekanisme fitrah manusia, anak ufakir dan anak mudin. Saya berpikir maka saya ada. Jadi saya ada itu karena ada dalam pikiran. Kebenaran itu ada dalam pikiran, tidak di luar pikiran. Ilmu itu kebenaran itu sudah ada. Tinggal bagaimana otak itu merumuskan. Misalnya air, kan ada air, itu dirumuskannya apa? H2O, itu ada dalam pikiran. Ilmu itu ada dalam pikiran, tidak dalam bendanya. Bendanya harus sama. Itulah kita. Kemudian kedua oleh orang Jerman mana? Von Humboldt itu berbeda. Kemudian dipengaruhi oleh tahun 1600-an oleh ahli grammar namanya Royal Port. Itu taulidiyah itu semuanya. Itu dari situ Chomsky itu. Nah, takwiliyah itu dari Jared Harris. Bahwa ini dorobal ab al-walad menjadi duribal walad. Ini transformasi berubah. Berubah itu bisa ditambahi, bisa dihilangkan. Ini
Dorobal ab al-walada menjadi duribal walad, berarti faedahnya mekanisme otaknya itu menghilangkan fa'il. Kemudian menjadi al-walad dorobal ab itu berarti merubah posisi taghyir tartib. Yang semestinya dorobal ab al-walada menjadi al-walada dorobal ab, itu taghyir tartib. Kemudian al-ab dorobal walad itu biasa, itu namanya takwiliyah, ditransformasikan berubah. Itu asalnya dari Jarir Haris. Jadi Mbah Mun di Chomsky itu ada lagi tuduhan bahwa Chomsky itu bapaknya itu ahli bahasa Smith, Samia. Ada kemungkinan bapaknya Chomsky yang ahli bahasa Smith itu mau tidak mau, memang kalau ahli bahasa mesti mau coba bukunya Abdul Qahir Al-Jurjani. Kalau itu Ijaz Abdul Qahir Al-Jurjani. Bukunya adalah Dalailul Ijaz. Macam-macam motor buku kita kan Pak. Awal ada motor sebab dua. Tadi baru paham yang mau komentar kita asal Apa-apa. siapa? Wah kali, wah yang temen mangel salah baru. Baru paham ya, mau komentar sama di situ Abdul Qadir Al-Jurjani itu menelurkan teori namanya Nadhariyatul Nadhum. Nadhariyatul Nadhum. Nadhum itu ngatur. Apa yang diatur itu? Pikiran. Jadi satu bahasa itu nadhum. Nadhul afkar. Nadhul pikiran, nadhul afkar. Nadhul afkar itu pikir bisa baru mana fa'ile, baru mana maf'ul, baru mana hal dan sebagainya. Itu ngatur ini. Di otak itu bisa ngatur fi'il, fa'il, maf'ul begitu. Baru dimasukkan mufradat. Nek fi'il apa? Kataba atau doroba. Nek fa'il apa? Apa itu isim. Itu namanya bina. Dua bina. Bina itu mufradat. Memasukkan mufradat. Ketiga, tartib. Iki fi'il dhisik, iki terus fa'il. Nah, ini dirubah, fa'il dhisik terus baru fi'il, baru maf'ul, atau dirubah maf'ul dhisik, kemudian fi'il, kemudian fa'il. Itu tertib. Nah, yang keempat inilah taklid namanya. Nah, taklid ini. Mengapa kok fa'il? Karena isim. Mengapa kok fa'il? Karena ba'da fi'il. Bagaimana fa'il? Marfu. Nah, itu namanya taklid. Ini yang diambil oleh Imam Hasan. Imam Hasan juga Pak Bumi juga. Dia mengembangkan taklid ini. Jadi ada 4 tingkatan di teorinya Abdul Qahir Al-Jurjani itu. Nazar, bina, tartib, taklid. Taklid itu alaqot. Nah, kemungkinan Chomsky itu belajar teko bapake tentang Nadhariyatul Nadhumnya yang pada abad ke-4 Hijriah. Kemungkinan. Kamu nih gak Chomsky itu? Chomsky itu tahu idealnya ikut dekat, ikut Gombal, ikut Port Royal, takwiliyahnya ikut Jarir Haris. Port Hijriah itu bersamaan dengan ini berarti ya? Al-Fasa'is Ibnu Rizmi sama. Apa abad 4 itu juga 4 Hijriah loh, 4 Hijriah loh. Iya. 400 tahun setelah gerakan Nabi. itu banyaknya itu filsafat itu ya. Ya banyak juga. Itu Nadhariyatul Nadhum. Kemungkinan Chomsky itu. Ya jenis ilmu sih namanya tarokum. Tarokum itu akumulasi kan gak langsung tadi yang menukan kan mesti toko di kayak puzzle ya. Iya seperti itu. Titik-titik Semakin menyempurna. Makanya kalau Alkitab kalangan Sibawa itu juga diragukan. Masuk buku pom itu kayak ngono karang satu waktu kan tidak mungkin. Jadi ada fase-fasenya. Nah itu dituduh bahwa Khalil gurunya Sibawa itu pernah membawa kitabnya Yahya bin Ya'mur.
yang berjudul Al-Jamid dengan Al-Ikmal. Ada kemungkinan itu nyadur dari situ. Terus ilmu akhirnya menurut. Bisa, nah, naibul fa'il ini merupakan transformasi perubahan dari maf'ul menjadi kedudukannya fa'il sehingga dinamakan naibul fa'il. Maknanya tetap mana maf'ul, maknanya tetap maf'ul. Tapi kedudukannya saja yang menjadi musnad ilaih itu. Jadi musnad ilaih. Jokowi Rajudan itu macam-macam, modalnya wadah, sak paragraf nggak paham. Nggak apa-apa bisa nerangno anagem ini sih, gak langsung ke bukunya Jokowi itu. Salah Belak. Enggak salahnya itu. Abdul Qadir. Oh, Belum ada yang nyalain. kau nolak. Atasi. Angel. Ilmu mani ya, termasuk ilmu mani. Angel. Jadi yang namanya fi'il naibul fa'il itu dinamakan umdah. Umdah. Kok umdah itu tingkat. Jadi yang utama. Yang dalam istilah transformasi berarti grammar dikatakan al jumlatun nawa, nuklir, core grammar. Apa core itu? Inti. Core grammar. Inti itu ya fi'il fa'il itu namanya, istilahnya kalau nahwu tradisional itu umdah. Kalau nahwu modern istilahnya core grammar, al jumlatu anawa, nuklir itu sekali ciri umdah, yaitu fi'il fa'il mubtada khobar itu umdah. Selainnya adalah kudlah, di luar itu kudlah ya. Bisa juga takmili, jumlah takmiliyah atau mukamilat bisa. Ini boleh ada, boleh tidak. Kudlah di luar fi'il fa'il, di luar mubtada khobar itu jumlatun nawa. Fala yajuzu khatfuhu fi'il naibul fa'il enggak bilang fala yajuzu khatfuhu wala taqdimuhu alal fi'li, dan juga tidak boleh mendahului fi'ilnya kecuali Kufah. Nek Basra namanya fa'il, namanya naibul fa'il, tertibnya itu harus setelah fi'il. Harus setelah fi'il. Ja'a al-waladu, tidak boleh al-waladu ja'a. Ya boleh aja dalam data, tapi deskripsinya beda. Ja'a al-waladu. Al-waladu fa'il, tapi kalau al-waladu ja'a, waladu bukan fa'il lagi, tapi mubtada. Ini beda, ini kan beda deskripsi aja. Istilah yang bikin kacau kan ahli-ahli gitu. Dalam percakapan boleh al-waladu ja'a, al-waladu. Ada bedanya, ada fungsionalnya. Kalau al-waladu dulu berarti waladu itu yang dikemukakan dulu, yang dipentingkan. Ya. Nah, fala yajuzu khatfu, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh didahulukan. Sebab kalau didahulukan duribal waladu, al-waladu duriba, maka menjadi mubtada. Ini Basra. Tapi Kufah boleh. Fa'il itu boleh sebelum fi'il, naibul fa'il itu boleh sebelum fi'il. Boleh. Enggak masalah, beda deskripsi. Perkataan yang boleh, ja'al waladu, al-waladu ja'a. Duribal waladu, al-waladu duriba, boleh, sama-sama boleh. Cuman beda deskripsi antara Kufah dengan Basra. Itu aja. Nah, itu nanti istilah fi'il fa'il, tapi nek musnad ilaih 860. Duribal waladu, duriba musnad, al waladu musnad ilaih. Al waladu duriba, al waladu musnad ilaih, duriba musnad fotoan. Musnad itu M, al waladu itu D diterangkan.
DM atau MD, nggak apa-apa. Jadi fala yajuzu khatfuhu. Nek dihilang enggak boleh, duribah aja enggak boleh. Kutibat darsu, kutibah enggak boleh. Tapi kalau nahu struktural apa sing mertek mulai cangkem ya sudah itu. Kaifa darsu? Kutibah atau kutibah. Ya, ini juga jumlah. Karena jumlah itu didefinisikan sangat-sangat empiris, sangat-sangat positif, sangat-sangat ada nyataannya. Kalau ada pertanyaan, kaifa adars kutiba, sudah ditulis. Berarti jumlah itu sakyun lughawi, bentuk bahasa, ba kalimah, ba huruf, ba apa saja, ba klause, ba frase, asal terletak di antara dua sakta, dua jeda. Saya diam, adars, apa yang di dalam dua sakta, dua jeda itulah jumlah, apapun bentuknya. Itu kalau struktural, tapi ilmunya betul struktural itu. Kalau ada kaifa dars kutiba, berarti ada yang dihilangkan. Otak mestinya ngomongin otak itu kutiba darsu, tapi ketika muncul di mulut karena sudah ditanyakan kaifa darsu cukup kutiba, itu aja sudah jumlah. Tapi umdah harus ada naibul fa'ilnya. Tapi dalam hal ini membolehkan qawaid transformasi negatif grammar itu boleh dengan kaidah delik atau qaidatul hadaf boleh. Untuk sampai kepada salamatul mabna. Allahu Akbar. Fala yajuzu qat'u, iki naku tradisional oleh aku. Wala taqdimuhu, ya nek kuba oleh. Wa yajibu ta'nidul fi'li in kana muannatan naku darab duribat hindun. Ya eta. Nahu idza zulzilatil ardu zilzalaha boleh. Wa yajibu alla yalhaqal fi'la alamatut tasniyah au jama' in kana mutanna au majmu'an. Duriba zaidani ka oleh, duriba az-zaidani ka oleh. Iku nek Basra, tapi nek Bani Thayyib boleh dan merupakan keharusan. Tapi merupakan lahja atau apa namanya? Dialek. Duriba az-zaidani, duribu al-aulad boleh diberi bau. Tapi kalau Basra murni tidak boleh. Duriba zaidun, duriba zaidani, duriba az-zaiduna. Karena Basra itu bertindak seperti negara dia, yang berhak menentukan lingua franca beserta aturan-aturannya itu ya negara. Kalau negara hubungannya dengan politik, kekuasaan, maka ilmunya adalah as-siyasa al-lughawiyah. Wallahu a'lam. Shawab, sampai di sini aja dulu.